Cek kelengkapan. 4 part bagian belakang. Ada 2 part kaca. Ada 2 plat tengah. 3 lembar plat untuk pintu. 2 plat bagian atas dan bawah. 2 lembar plat samping kanan dan kiri. Ada 4 part laci. 4 part untuk brankas. 3 part sisi brankas. 8 part untuk laci. Ini bagian kusen, relace dan gantungan baju. Ada part pegangan lemari kunci. Sudah ada di 2 plastik klip sama sekrup-sekrupnya. Yang pertama pasang dulu bagian samping dan belakang. Yang polos di bagian ujung. Sedangkan yang ada bagian tembun di bagian tengah. Yang bagian tengah untuk rak susun. Yang keempat yang ujung pakai yang polos lagi. Yang ujung sebelah kanan ada soketnya. Perhatikan sebelah kiri polos. Dan yang sisi kanan yang ada soket buat lacinya. Ini yang bagian yang tebal untuk bagian bawah. Sedangkan bagian yang tipis rangka atas yang ada mereknya. Kemudian untuk rangka yang panjang dan tipis, ini untuk rangka, bagian tengah, dan samping. Yang rangka kecil berfungsi sebagai penyangga pintu yang ada di tengah sebagai penyangga kaca. Bagian yang ada cengkungnya, ini di bagian kanan bawah ya. Langsung ditautkan dengan rangka bagian bawah. Cara pemasangannya, diberdirikan. Dipasang di sebelah kiri. Bagian bawah kita pasang terlebih dahulu. Untuk kusen sebelah kiri. Kemudian pasang part bagian atas. Ini untuk yang bagian tengah soketnya dimasukin. Yang atas juga dipasang soketnya. Setelah memasang bagian tengah, bagian ujung jangan dibaut dulu, karena masih ada part yang harus dipasang. Untuk part laci bawah yuk kita pasang. Dipasang soketnya dulu sebelum memasang baut yang atas. Dipaskan dulu. Untuk bagian kanan kirinya. Baru kita memasang skrub bagian atas. Tekan bagian dalamnya agar rapat sempurna. Jangan sampai ada yang tidak pas. Setelah dipastikan rapat, lanjut di tahap berikutnya. Perhatikan perbedaan part bagian atas bawah. Sisi kiri untuk bagian atas dan yang ada rangka tambahan ada di bagian bawah. Kita pasang part yang bagian atas dulu. Cara memasangnya seperti ini. Kita masukkan dari tengah. Kemudian kita paskan yang bagian belakang. Yang jarak pelipitnya lebar di depan. Untuk yang jaraknya sempit di bagian belakang. Jangan sampai ketukar. Sambil dipegangi sambil disekrup. Bagian yang sekiranya sudah pas. Part bagian bawah masukinnya dari tengah. Kalau memasukkan seperti yang bagian menonjol ada di bawah yuk lanjut. Masukin yang sisi kanan dulu ya, karena dipaskan dengan pelipitnya. Dipaskan sama penyangganya dulu. Jika sudah pas baru kita masukkan sisi yang kiri. Agar bisa masuk tekan-tekan di sini. Untuk memasang skrup yang bagian bawah sebaiknya direbahkan dulu lemarinya. Dimiringkan seperti ini juga bisa jika memungkinkan dan aman. Ini bagian sekat sebelah dalam yang kanan. Perhatikan untuk bagian atas dan bagian bawah. Jika sudah terpasang pada pelipit dan sudah klip, baru kita skrup. Ini untuk yang bagian sekat tengah. Jangan terbalik ya. Untuk yang ada lubang gantungan baju yang ada di sisi kiri.
Ini plat untuk bagian kanan kiri. Untuk susunan yang paling atas, perhatikan ukurannya. Untuk yang lebih tinggi, ada di bagian kanan. Yang lebih pendek, ada di bagian kiri. Oke, untuk bagian laci. Untuk soket, yang ini diletakkan di bawah. Hadapnya ke bawah. Jadi soket yang satunya hadap samping. Soket yang satunya hadap bawah. Jangan lupa bengkokkan kuncian dari plat ke relnya. Untuk pemasangan rak, bagian kanan, yang ada rongga di bagian depan, dan yang ada lubang kecil bulat di bagian belakang. Ini 4 par. Untuk bagian brankas, untuk yang ada soketnya, di bagian atas, bagian depan, bagian yang bawah, soketnya ada di bagian depan hadap ke atas. Skrup lagi bagian bawahnya, yang polos ada di bagian bawah. Pemasangan pintu brankas, yang ada celahnya ini di bagian atas. Oke, sudah terpasang. Sangat mudah sekali bukan? Yuk kita pasang gantungan baju, yang panjang di sebelah kanan. Dan yang pendek ada di sebelah kiri. Ada 4 part untuk bagian laci. Ini harus ada di luar. Yang ada pelipitnya nanti akan diletakkan di bagian belakang. Lubangnya di bagian atas ya guys. Bagian luar. Ini ada soketnya, harus dimasukkan dan ditautkan. Setelah itu bagian dalamnya dilipat. Oke, begitupun yang satunya ya. Dimasukkan kemudian dilipat, agar tidak kopot saat digunakan. Bagian belakang yang polos di depan, masukin. Jadi ada soketnya ya. Soketnya untuk menautkan satu part dengan part yang lain. Tidak memakai sekrup, tapi dibengkokkan platnya. Oke, di bagian dalam ada lubangnya. Yang ada lubangnya di bagian bawah. Nah, berfungsi untuk memperkuat saat ada tarikan. Ini pegangan lacinya. Jadi seperti ini. Memasangnya, memakai bor. Sudah rapat, dipasang yang satunya. Untuk pemasangan laci, dipaskan ada soket di sini. Perhatikan 2 lubang dan cara pemasangannya. Sama sekarang dipaskan dengan soketnya, sisi kanan dan sisi kiri. Nah, sudah terpasang 2 laci. Ini untuk memasang pintu bagian bawah dan yang dikasih rim yang bagian atas. Kemudian dipasangkan di soket yang ada di bawah. Begitupun yang ada di bawah. Kita pasang engselnya. Masukkan engsel. Semur yang ada di bagian bawah. Soketnya dipaskan dengan lubang yang kecil. Yuk kita pasang. Engsel bagian atas ditekan dulu baru dimasukkan. Dipaskan dengan lubang yang ada di atas. Sudah, kemudian baru bisa kita tutup. Begitupun lainnya. Dimasukkan dengan lubang yang kecil. Jangan lupa bagian atas ditekan dulu. Pasang pegangan.
pintu yang kecil, yang kiri. Lubang pegangannya ada di bagian kanan. Bisa kita lihat motifnya.